saya Sarwono Aji, mahasiswa PPG Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk ujian kinerja tentang implementasi model pembelajaran problem based learning pada mapel komputer akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sudah sarapan semuanya? Sudah. Nah, yang anak pondok sudah sarapan? Sudah. Ada yang anak pondok? Ada. Sudah sarapan? Sarapan sama apa? Sudah. Oke ya, kalau sudah sarapan berarti hari ini sudah sangat siap ya? Ya. Kita lanjutkan. Oke, sudahkah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Siap. Kalau sudah siap, sudahkah merapikan pakaiannya? Sudah. Sudah? Sudah. Pakai siput? Bajunya sudah dimasukkan? Tidak. Karena apa? Yang dimasukkan hanya untuk Cowok. Oke, berarti selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, agar pembelajarannya berjalan dengan lancar, siapa ketua kelasnya? Saya. Oke, Pak Nailu ya. Oke, silakan untuk memimpin doa. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dalam pembacaan doa tadi proses pembelajaran kita berjalan dengan Lancar. sesuai dengan keinginan kita ya. Semoga materi yang saya sampaikan juga nanti bisa diterima, bisa terserap gitu ya. Tidak cuma masuk telinga kanan, keluar gitu ya. Oke. Sebelum lebih lanjut, seperti biasa saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Biasanya kehadiran kita melalui apa? Rapor. Rapor tampilannya sudah di depan. Benar ya, kelasnya 12 AKR 2 ya? Ya. Saya panggil satu persatu. Anifatur Aziza ada? Siti Ani? Ada. Siti Andriani? Ada. Oke. Tiana? Hadir. Yunisa Smita? Hadir. Oke ya, hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah semua. Oke, selanjutnya karena sudah hadir semua, jadi sudah siap semua untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya. Nah, silakan perhatikan ke depan sini. Oke, bisa dilihat di depan. Mereview materi sebelumnya. Oke, kita kan ini sudah ke pertemuan kesekian kali ya, sudah menjelang akhir. Saya mau ngecek materi apa yang sebelumnya kita pelajari dalam ayo. Hari ini kan kita akan belajar tentang pembelian. Sebelumnya berarti kita bikin apa? Persediaan. Dalam membuat kartu persediaan, biasanya kita memanfaatkan menu apa? Dalam ayo inventory. Oke, terus berapa jauh kalian mengenal materi kali ini? Tadi kan pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang pembelajaran kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelian secara kredit dan juga utang. Oke ya? Pernah mendengar kata pembelian secara kredit? Pernah melakukan? Belum pernah. Tahu tentang utang? Pernah mendengar? Pernah melakukan? Mungkin nggak pernah, tapi kalau utang pernah. Selanjutnya yang kedua, pembelian biasanya terbagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Pembelian secara tunai dan secara kredit, gitu ya. Kalau secara tunai berarti tidak meninggalkan apa-apa ya. Secara kredit akan meninggalkan ya gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang itu, pembelian yang kita lakukan secara kredit dan pelunasan utangnya. Kayak gitu ya. Sebelum lebih jauh kita belajar pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi nanti diharapkan setelah kalian belajar pada kesempatan kali ini, pada jam ini, diharapkan nanti saya punya 4 tujuan pembelajaran. Pertama, nanti diharapkan kalian mampu menganalisis transaksi pembelian bahan baku
dan juga pelunasan utang pada perusahaan manufaktur dengan benar. Yang kedua, nanti diharapkan nih kalian dapat menyimpulkan transaksi pembelian bahan baku dan juga nanti pelunasan utang pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga, nanti tidak hanya menganalisis dan menyimpulkan saja, tapi juga bisa melakukan atau mempraktikkan transaksi pembelian bahan baku dan juga pelunasan utang perusahaan manufaktur. Tidak hanya mempraktikkan dok, yang terakhir nanti kalian diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam input transaksi tersebut, gitu ya. Kalian kan kalau belajar Maya kan kadang salah-salah entry, salah-salah pemasukan, kadang bingung, tidak tahu solusinya. Nah, nanti diharapkan dalam pembelajaran ini, ketika kalian nanti suatu saat mengerjakan Maya dan ada kesalahan, kalian mampu mengatasi masalah tersebut. Paham kan sini? Saya jelaskan konsep pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Konsep pembelajaran hari ini. Oke, bagaimana konsep pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini? Hari ini kita belajar dengan model pembelajaran problem based learning atau belajar berbasis dengan masalah. Nanti diharapkan dalam proses pembelajaran itu kalian diharapkan akan lebih interaktif. Interaktif itu lebih banyak berbicara, lebih banyak ngomong, lebih banyak berdiskusi, yaitu ya, untuk menyelesaikan masalah dan mengemukakan permasalahan yang berhasil kalian selesaikan. Yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai pada kegiatan kali ini? Oke ya, dengan pembelajaran problem based learning nanti kita akan membagi kelompok, gitu ya, akan membagi kelompok dibagi menjadi satu kelompok bisa 2 sampai 3 orang, saya batasi itu. Jadi nanti kalian berkelompok bisa dengan 2 orang ataupun 3 orang. Dari kelompok tersebut nanti kalian melakukan apa? Melakukan analisis masalah yang saya berikan. Jadi nanti saya punya masalahnya saya sajikan, kemudian kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Paham ya? Nah, nanti kalau masalah itu sudah selesai, kalian ditugaskan untuk apa? Presentasi di depan. Jadi kan kalian sudah mengemukakan nih, oh tadi permasalahan dari Pak Haji ini, faktor penyebabnya ini. Nah dari situ kemudian kalian komunikasikan di depan. Nanti kita pilih salah satu kelompok saja untuk maju, gitu ya? Sepakat ya? Nah, tapi catatannya kalau salah satu kelompok saja yang maju, berarti kelompok yang tidak maju nanti memberikan pertanyaan bisa, tanggapan juga boleh, kayak gitu ya? Kemudian konsep untuk memperoleh nilai pada kesempatan kali ini, nilai yang saya berikan tidak hanya nilai praktek saja, oke ya? Nilai yang saya berikan nanti ada nilai sikap. Sikap itu berarti sikap kalian selama di kelas nanti. Sikap selama di kelas. Bagaimana cara kalian berbicara dengan temannya, ya kan? Mengejek temannya atau tidak, gitu kan? Nah, apakah kalian melakukan tindak kecurangan apa tidak? Nah, itu saya nilai secara sikap nanti. Selain sikap, saya juga punya penilaian pengetahuan, ya. Pengetahuan itu berarti kemampuan kalian dalam mengetahui pembelajaran Maya. Setelah pengetahuan nanti ada nilai kata praktik. Sudah siap semua? Siap. Sudah siap? Perhatikan di sini. Silakan kalian buka bahan ajar yang sudah saya berikan, kemudian LKPD yang sudah saya berikan, dan kemudian silakan kalian buka aplikasi Maya yang ada di kalian. Sudah semua? Sudah semua? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bisa. Silakan perhatikan ke depan nih. Perhatikan ke depan terlebih dahulu. Nih, ini aplikasi Maya yang sudah kita buka ya. Karena kita masih pakai versi 18,
maka tampilannya masih seperti ini, seperti yang ada di depan, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa sudah dibuka belum filenya? Sudah ya. Pakainya apa tadi? Open ya. Open terus. Nah, terus kita pilih filenya kita ya. Oke. Riana ya. Riana. Terus jawab apa ini? No. Sudah seperti ini semua? Ini bahan ajarnya yang sudah saya share ke kalian ya. Di sebelah kirinya ada aplikasi Mayop yang sudah saya buka. Perhatikan di sini. Kita akan mempraktekkan transaksi pembelian. Tadi sudah disebutkan kan? Pembelian terjadi, utang terjadi karena pembelian secara kredit. Nah ini di sini sudah. Menginput transaksi pembelian bahan baku, perhatikan di sini. Di situ sudah dijelaskan. Kalau untuk menginput transaksi pembelian bahan baku, kalian melalui menu purchase, kemudian enter purchase. Oke ya, purchase, enter purchase. Oke, biar lebih mudah, biar lebih simpel, saya langsung contohkan ke soalnya. Nih, di bahan ajar sudah ada soal punya PT Triana Puja Bakery melakukan transaksi pembelian dari UD serba ada, ya. PT Triana, PT-nya kita melakukan pembelian dari UD serba. Ini pembelian yang dilakukan pembelian secara tunai atau secara kredit? Secara kredit, gitu ya. Nah, langkah memasukkannya bagaimana? Perhatikan di sini. Langkah memasukkannya melalui menu purchase. Paham sampai sini? Melalui menu purchase. Setelah menu purchase apa? Enter purchase. Tampilannya akan seperti yang ada di depan ini. Oke, diamati dulu ya. Setelah itu dipraktekkan ya. Diamati dulu. Tadi melalui menu apa? Saya ulangi lagi. Purchase, kemudian purchase. Paham ya? Kemudian dalam pengisian ini, kalian perhatikan di sini. Nama supplier kita isi apa? Serba. Kalian masukkan ke sini. Jangan langsung mengarah ke bawah, tapi perhatikan ke sini dulu. Ya, jangan lupa tanggalnya. Biasanya kalian kalau menginput Mayop itu biasanya lupa tanggal belum diganti sudah di-record. Sehingga nanti ketika kalian mau membuat laporan keuangan itu nggak muncul. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati, jangan langsung ke bawah sini, ke tanggalnya terlebih dahulu. Purchase ini kita isikan biarkan seperti ini. Kemudian bawahnya ada date. Date itu apa? Tanggalnya berapa ini? 9 Desember 2020. 9 Desember 2020. Oke. Bawahnya ada apa? Supplier invoice. Invoice itu nomor faktur. Nomor fakturnya berapa? G14 min 12. Paham sampai sini? Setelah ini selesai, sudah kita pastikan semua. Kemudian ini, jangan lupa. Biasanya ini ada tanda centangnya. Nah, ini teks inklusif. Dalam pengerjaan Mayop itu centangnya idealnya dihilangkan biar nanti pajaknya sesuai dengan yang memang kita gunakan. Gitu ya. Jangan sampai lupa centangnya untuk dihilangkan. Kita hilangkan terlebih dahulu, baru kita masuk ke bill. Perhatikan di sini, bill ini untuk quantity atau jumlah barang yang kita beli. Itu kita isikan di bill. Kemudian item number untuk nomor item barang yang kita beli. Description otomatis akan terisi. Press untuk mengisikan harga. Gitu ya. Nah, kita coba praktekkan di sini. Yang kita beli yang pertama apa? Berapa maksudnya kuantitasnya? 600. Gitu ya. Kemudian item numbernya berarti. Nah, cara mengisi item number berarti di sini tinggal klik item numbernya, tekan enter atau tab. Bisa. Ya, tekan enter, kalian pilihkan saja yang telur ayam. Tadi nomor itemnya P. Kemudian kalian pilihkan telur ayam. Oke ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian kan bingung ngetik di mana ya. Kalian klikkan ke bawah sini dulu, baru ke price boleh. Oke, harganya berapa? 2.000. Tekan N. Jangan lupa ini yang paling bawah, paling samping ini apa? Teksnya apa? PPN. Sudah PPN belum punya saya? Berarti sudah sesuai? Karena sudah sesuai, kita ke bawahnya lagi.
Berapa pembelian yang kedua? 30. 30. Untuk item apa? Cream cheese. Ditandai dengan lambang B P ya. Cream cheese. Oke. Harganya berapa? 9.000. Paham sampai sini? Yang terakhir 20. Untuk apa? Cherry dilambangkan dengan B. Cherry. Harganya berapa? Langsung record ya. Perhatikan dulu jumlah masing satuannya. Kalian perhatikan di sini. Subtotalnya di situ berapa di soal? 1.830.000. Di tempat saya berapa? Di Mayo kita 1.800.000. Sudah sama belum? Oke. Kemudian bawahnya ada apa? PPN 10%. Totalnya 183.000. Sudah sama belum? Sudah. Totalnya akhir 2.013.000. Sudah sama belum? Oke ya. Kalau sudah sama, kita cek jumlahnya dengan cara tekan kontrol atau CTRL plus R secara bersama. Oke ya. Ini di sini. Ini jurnalnya. Sudah benar belum? Sudah. Kalau sudah kita klik. Oke. Terus? Terus ini apa? No. Hilang nggak? Hilang. Kalau hilang itu artinya sudah terlipat. Jadi kalau hilang itu jangan panik, Pak, ini saya hilang. Ya seperti itu. Kalau hilang berarti artinya file Mayo kita sudah tersimpan. Sudah paham ini? Silakan dibagikan. Soalnya ada di bahan ajar ya. Punya PT Triana dari Pusdesa. Ya. Ya, sama-sama. Oke. Yes. Soalnya versi yang 19 Iya betul. Ya, ini kan ada apa ini? Sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah agar materi kita lebih nyambung ya. Tadi kan sudah melakukan pembelian tunai, pembelian kredit. Nah, kalau sudah melakukan pembelian kredit, kita punya apa ke UD Serbada tadi? Utang. Nah, kalau ada utang, idealnya kita apa? Kita bayar atau kita lunasi, gitu ya? Nah, sekarang saya nanti akan tak ajari cara menginginkan transaksi perlunasan utang, gitu ya?
Oke, perhatian di sini. Ada nggak di bawah ajar transaksi pelunasan utangnya? Ada di bawahnya. Di bawahnya ya. Menginput transaksi pelunasan utang itu melalui menu yang sama dengan ketika kita melakukan transaksi pembelian. Nanti pembelian kita melalui mana? Purchase kan? Nanti kalau pelunasan utang melalui purchase juga, gitu ya. Kita bisa melalui dua cara. Saya jelaskan sekalian. Dua cara. Pertama bisa melalui banking, spend money, ya kan? Kemudian kita pilih suppliernya, misalkan UD Serba ada. Kemudian open pay bill. Nah ini akan muncul. Paham sampai sini? Bisa juga dengan cara yang kedua, melalui purchase pay bill. Lebih gampang yang mana? Purchase. Sudah lewat purchase saja. Sebenarnya sama. Oke ya? Melalui purchase, kemudian pay bill. Setelah pay bill, klikkan nama suppliernya. Kayak gitu ya. Nah, setelah muncul, kalian tinggal isikan nominalnya atau namanya, nomor ceknya. Misalkan nomor ceknya di situ SA 01, gitu kan? Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 30. Gitu kan? Nah, di situ tertulis pelunasannya. Uang yang akan kita lunasi misalkan 2.013.000 seperti tadi yang kita input, dan kita kan punya utang 2.013.000 ke UD Serba Ada di transaksi sebelumnya. Misalkan ini 2.013.000 sesuai utang kita ke UD Serba Ada. Nah, ketika tampilannya seperti ini, ya kita tinggal lihat yang 2.013.000 yang mana? Yang atas sama bawah? Nah, tinggal kita klik sini, ya kan? Di amount apply-nya saja, di diskon boleh diklikkan kalau ada diskon, kemudian klikkan di amount apply di paling pojok sini. Oke ya? Kalau sudah kalian tekan Enter. Perhatikan ke sini, of the limit harus 0. Oke? Setelah itu kalian tekan CTRL plus pastikan jumlahnya. Ini transaksi pelunasan utang dagang. Benar apa salah? Debitnya utang karena berkurang, kreditnya kas. Betul? Kalau sudah kita klik. Oke, terus klik. Selesai? Silakan dipraktikkan. Ada pertanyaan, kalau ada yang masih belum bisa, silakan ditanyakan ke saya. Ada yang belum? Nah, kalau ada yang belum siapa? Oke, kita tunggu dulu sampai semuanya selesai. Terima semua. Sudah semua? Sudah? Oke. Kalau sudah semua, sudah dirikan semua? Sudah dirikan semua? Oke. Saya bukakan LKPD yang tadi sudah saya share dengan kalian ya. LKPD. Saya buka di sini. Perhatian sini. Soal keterampilan di LKPD tertulis di situ ada soal keterampilan tugas individu, ya tugas kelompoknya nanti untuk yang soal pengetahuan tadi sudah saya sampaikan seperti itu kan, ini tugas individu. Ini ada sekitar 6 dokumen tentang pembelian secara kredit dan juga sekarang. Ya, saya kasih waktu berapa menit? 30 menit. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Gimana?
itu sekarang jajan tuh. Ini VAT ya, pajaknya pakai VAT ya, ya? Betul. Sama sih, jumlah ini sama. Oke. Bentar. Iya, lanjut. Kita dikerjakan semua. Nah. Sip. Bisa dong. Siapa? Betul. Selesai? Sudah selesai kan? Bagian sudah selesai? Sudah. Tunggu yang belum selesai terlebih dahulu, oke? Yuk. Betul. Sudah selesai semua untuk soal keterampilan. Nanti kali ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, kita tinggalkan komputer kita masing-masing, kita kemudian berkelompok. Nanti satu kelompok 2 sampai 3 kemarin di WA Group sudah saya sampaikan bahwa pemilihan kelompok sudah saya bagikan. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya kalian masing-masing. Yuk, 1, 2, 3, sekarang. Boleh jajaran kursinya boleh dipepet-pepetkan, nggak apa-apa. Kursinya boleh dipepet-pepetkan. Sudah berkumpul? Oke. Sudah berkumpul ya? Sudah saling mengenal ya dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Kalau sudah saling mengenal, kalian perhatikan soal yang tadi kita kerjakan, iya nggak? Iya. Ini soal punya PT Triana Puja Bakery, gitu kan? Iya. Ini soal yang tadi kita kerjakan. Akan saya coba inputkan. Kemudian kalian silahkan nanti analisis permasalahan apa yang terjadi dalam saya inputkan ini. Oke ya? Nah, hasil analisis kalian nanti silahkan kalian tuangkan di LKPD kalian di bagian ini, pemecahan masalah. Oke ya? Paham sampai sini? Siap? Siap. Ini ada soal punya UD Serbada, ya nggak? Iya. Oke, terlihat semua ya? Iya. Oke, yang samping adalah hasil pekerjaan mayor saya. Menginputkan ini, saya menggunakan menu purchase, ya nggak? Iya. Enter purchase, ya nggak? Oke. Setelah enter purchase, kalian perhatikan di sini. Di sini di soal ini kita membeli kepada siapa? Saya berikan UD serba ada. Oke, sampai di sini. Kemudian saya isikan purchase-nya. Nomor purchase-nya sudah dituliskan, kemudian nomor tanggalnya sudah sesuai ya, 9 Desember. Supplier invoice-nya G14. Strip 12. Kemudian bill-nya di sini 600. Kemudian 30 dan juga 20. perhatikan sini PPN itu sudah lengkap ya.
Oke, kita amati satu persatu. Bilnya 600 yang pertama, benar apa salah? Benar. Yang kedua 30, benar apa salah? Benar. Yang terakhir 20, benar apa salah? Benar. Sudah sama semua ya? Ya. Harganya kita cek. Harga yang pertama 2000, Ya. yang kedua 9000, Ya. yang ketiga 18.000. Benar apa salah? Benar. Kemudian subtotalnya 1.830.000. Sudah sama belum? Bang. Pajaknya 183.000. Sama apa beda? Sama. Beda. Kemudian totalnya 2.013.000. Sama apa beda? Beda. Oke. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kenapa, apa yang menyebabkan perbedaan ini? Kemudian solusinya bagaimana? Oke ya? Paham kan ini ya? Ini kan sudah tak inputkan sama semua kan? Ya. Hasilnya beda kan? Ya. Nah, kalian coba diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Kenapa ini bisa berbeda? Oke ya? Silakan dikerjakan mulai sekarang. Silakan diskusi. Ngobrol ramai kelasnya nggak masalah. Ini dapat dulu. Oke. Ya. Oke, silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Sambil saya ngecek keaktifannya ya. Tanda simpang. Penggunaannya tidak seperti itu. Oke, sudah semua? Sudah semua? Yakin? Yakin bisa memecahkan masalah yang saya berikan? Insyaallah. Oke, silakan ada kelompok yang ingin mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Oke, tadi sesuai kesepakatan kita di awal, kita pilih salah satu. Siapa kira-kira yang menurut kalian mungkin saya jawabannya masih benar ini? Ada? Oke, ada? 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 Gak usah malu-malu, santai saja. Ada yang kira-kira mau presentasikan? Diana, mau? Kamu Diana? Iya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofra Aurelia dan saya Mardika akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk pemecahan masalah yang yaitu dikarenakan tanda teks inklusif masih diberi tanda centang. Seharusnya teks inklusif dihilangkan tanda centangnya. Kesimpulan, apabila tanda centangnya tidak dihilangkan, maka pajaknya tidak terhitung. Untuk solusinya dengan penghilangan tanda centang pada teks inklusif. Oke, oke. Itu presentasi dari kelompoknya Sofraul. Kira-kira kita cek dari kelompok yang lain. Kelompoknya Nairu, kira-kira pendapat dari kelompoknya Sofraul bagaimana? Sudah benar? Sudah cocok dengan hasil? Iya. Pendapatnya Suryaningsih? Kelompoknya? Sudah sesuai semua. Oke, kalau sudah sesuai semua, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok. Begitu ya? Begitu? Oke. Oke, perhatian sini. Sudah hampir tepat. Hasil dari pengamatan kelompoknya Sofraul. Memang tadi permasalahan dari kasus yang saya berikan hanya terletak pada tanda centangnya. Itu yang biasa terjadi pada kalian dan kalian itu biasanya tidak sadar.
Hasilnya kok beda dan sebagainya. Padahal ini sudah sama Pak. Ini sudah sama semua nih. Tapi hasilnya beda. Nah, itu permasalahannya pada tanda centang. Tanda teks inklusif itu ketika kalian centangnya masih ada, maka pajak yang dikenakan ganda, bukan tidak dikenakan pajak, tapi pajak yang dikenakan di situ. Jadi menyebabkan masalah pada transaksinya kita. Kayak gitu ya. Jadi besok-besok ketika menjumpai masalah yang seperti itu, maka kalian sudah tahu solusinya. Kita ke Viana, Vi. Gimana Pak? Ya. Tadi sudah menginputkan transaksi apa saja, Vi? PT Transaksi apa yang tadi kita inputkan? Triana Dari Triana melakukan transaksi apa tadi? pelunasan utang. Pelunasan utang. Oke. Cara melakukan transaksi pelunasan utang kita menggunakan menu apa tadi? Di Spend money. spend money bisa, terus Purchase bisa. purchase juga bisa. Oke, cek lagi yang siapa ya? Kita coba ke Suryaningsih. Kayaknya belum semangat. Suryaningsih. Saya Pak. Ya, ekspresinya pengen ditunjuk. Dalam menginputkan transaksi pembelian, kita memanfaatkan menu apa, Suryaningsih? Bagian purchase, Purchase terus enter purchase, enter purchase. Kalau mau pelunasan utang, purchase, Purchase. pay bills. baik deal. Kayak gitu ya. Iya. Sudah paham sampai sini ya? Sudah paham? Sudah. Yakin? Yakin. Oke, coba kita cek ke Mbak, namanya siapa Mbak? Ulfa. Saya tanya, bagaimana pembelajaran hari ini Pak? Bagaimana pembelajaran hari ini Pak? Menyenangkan. Oke. Kalau sudah menyenangkan, coba kita simpulkan sama-sama apa pembelajaran hari ini, ya. Apa materi apa yang kita pelajari hari ini? Pembelian. Kita spesifikasikan kita melakukan pembelian secara apa tadi? Oke ya. Kita coba cocokkan dari tujuan pembelajaran. Kalian sudah bisa menganalisis dokumen transaksinya? Sudah bisa menyimpulkan ini masuk mana? Sudah bisa menginputkan? Sudah bisa mengatasi masalah? Nanti besok ketika ada transaksi yang bermasalah, caranya bagaimana tadi? Dianalisis. Tadi masalah yang terjadi di kita apa? Yang kayak gitu ya. Itu sedikit masalah yang biasa terjadi pada Mayor. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan kita rapikan dengan cara meng-close semua program. Filenya tetap di situ karena nanti saya akan menilai file itu, ya kan? Kembalikan kursi ke tempat masing-masing dan juga di shutdown komputernya. Oke ya? Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah semua, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang transaksi penjualan dan juga pelunasan piutang, gitu ya? Di pertemuan yang akan datang. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.